Teka-teki kontroversial. Kemanakah Tom Haye dan Marcelino Ferdinand akan melanjutkan karirnya? Temukan detailnya di sini. Kejutan besar. Elkan Bagot resmi terdaftar di EPL bersama Ipswich Town. Apakah dia akan tampil di Premier League musim depan? Bikin heboh. Media Belanda sorot tajam Jay Itzes yang bakal hadapi trio Superstars Liga Italia. Apakah dia bisa mengalahkan Lautaro Martinez hingga Paulo Dybala? Super fantastis. Presiden FIFA beri apresiasi tinggi kepada Erick Thohir saat jumpa di Paris. Ini rahasia di balik sepak bola Indonesia bangkit. Ini baru top. Gacor di Piala Presiden 2024, Shin Tae-yong panggil Ramadan Sananta di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak alasan utamanya di sini. Sensasional. Nama Daniel Klein muncul di tengah ketidakpastian Martin Paes gabung timnas Indonesia. Ini yang harus kamu tahu. Bikin gempar. Media Vietnam tuduh Shin Tae-yong mainkan trik tersembunyi untuk bisa juara di Piala AFF Senior 2024. Apa bukti mereka? Exclusive News. Persiapan mengejutkan timnas Vietnam untuk lawan timnas Indonesia dengan datangkan timnas Rusia. Apa rencana mereka sebenarnya? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Teka-teki kontroversial. Kemanakah Tom Haye dan Marcelino Ferdinand akan melanjutkan karirnya? Temukan detailnya di sini. Beberapa pemain timnas Indonesia dipastikan berganti klub pada bursa transfer musim panas 2024. Dimas Derajat telah memutuskan untuk meninggalkan Persikabo dan bergabung dengan juara bertahan Liga 1 Persib Bandung. Selain itu, saudara kembar Yakob Sayuri dan Yance Sayuri juga pindah klub. Mereka meninggalkan PSM Makassar dan menerima tawaran dari Malut United. Namun ada dua pemain timnas Indonesia yang hingga kini belum memiliki klub baru. Mereka adalah Marcelino Ferdinand dan Tom Haye. Kedua pemain ini memiliki situasi yang mirip karena kontrak mereka dengan klub masing-masing berakhir pada 30 Juni lalu. Marcelino Ferdinand memilih tidak memperpanjang kontrak dengan klub Liga level kedua Belgia, KMSK Deinze. Situasi serupa dialami Tom Haye yang tidak memperpanjang kontraknya dengan SC Heerenveen. Tom Haye sebelumnya menjadi andalan di lini tengah SC Heerenveen, sementara Marcelino Ferdinand kesulitan mendapatkan menit bermain di Deinze. Keduanya menyatakan keinginan untuk tetap bermain di Eropa, merasa kompetisi di benua biru masih cocok untuk mereka. Marcelino Ferdinand sempat dikaitkan dengan Oxford United Club yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun hingga saat ini kabar tersebut belum menjadi kenyataan dan Marcelino masih enggan terburu-buru mengumumkan klub barunya. Sementara itu, Tom Haye masih berpeluang bermain di Eredivisie Belanda, meskipun peluang untuk bermain di luar Belanda juga tetap terbuka. Jadi patut dinanti kemana karir selanjutnya dua pemain andalan timnas Indonesia ini. Kejutan besar. Elkan Bagot resmi terdaftar di EPL bersama Ipswich Town. Apakah dia akan tampil di Premier League musim depan? Kabar bahagia datang dari bek timnas Indonesia, Elkan Bagot, yang kemungkinan akan merasakan musim di kasta tertinggi Premier League bersama Ipswich Town pada musim depan. Sejak resmi dikontrak Ipswich Town pada Januari 2021, Elkan terus dipinjamkan ke klub lain seperti Kings Lynn Town, Gillingham, Cheltenham Town, dan terakhir Bristol Rovers. Ipswich Town akan menjalani beberapa uji coba selama di Austria, yakni melawan klub Jerman Fortuna Düsseldorf pada 27 Juli, Borussia Mönchengladbach pada 2 Agustus, Hoffenheim pada 3 Agustus, dan klub Prancis OGC Nice pada 10 Agustus. Nasib Elkan Bagot di Ipswich Town bergantung pada laga-laga uji coba tersebut. Semakin sering ia diturunkan, semakin besar kemungkinannya untuk dipertahankan Ipswich Town. Sebaliknya, jika minim kesempatan bermain, bisa disimpulkan Elkan tidak menjadi bagian rencana Ipswich musim depan. Nama Elkan Bagot tercantum di situs resmi Liga Premier Inggris sebagai bagian dari skuad Ipswich Town untuk musim depan. Elkan termasuk dalam barisan bek Ipswich Town yang terdiri dari total 11 pemain.
Salah satu rekrutan baru Ipswich Town adalah Jacob Graves dari Hull City. Bek berusia 21 tahun ini diharapkan bisa tampil di Premier League musim depan, meskipun saat ini beredar kabar bahwa Ipswich Town mungkin akan melepasnya. Dua klub Inggris, Derby County dan Wycombe Wanderers, disebut-sebut tertarik untuk merekrut bek andalan timnas Indonesia tersebut. Derby County dilaporkan menjadi tim yang paling serius dalam upaya merekrut Elkan. Bikin heboh, media Belanda sorot tajam Jay Itzes yang bakal hadapi trio Superstars Liga Italia. Apakah dia bisa mengalahkan Lautaro Martinez hingga Paulo Dybala? Jay Itzes, bek timnas Indonesia, tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya menjelang debut di Serie A Liga Italia bersama Venezia. Pemain berdarah Belanda ini mengaku sangat bersemangat untuk menghadapi bintang-bintang sepak bola Eropa. Meskipun ada spekulasi tentang ketertarikan dari klub lain, Itzes diprediksi akan tetap bertahan di Venezia untuk musim depan. Semangatnya terlihat jelas saat ia menjalani latihan keras 2 kali sehari dan mengikuti penempaan taktik bersama timnya. Saat ini Venezia masih menjalani pramusim dengan 4 laga uji coba melawan Genoa, Vis Pesaro, Istra 1961, dan FC Utrecht. Musim resmi mereka akan dimulai pada 11 Agustus dengan menghadapi Brescia di babak pertama Coppa Italia. Perjalanan mereka di Serie A akan diawali dengan laga tandang ke Stadio Olimpico untuk melawan Lazio pada 19 Agustus 2024. 6 hari kemudian, Itzes dan rekan-rekannya akan bertandang ke markas Fiorentina. Saya sangat menantikan untuk bertemu dengan AS Roma, Napoli, Juventus, AC Milan, dan Inter Milan, kata Itzes. Football Zone memprediksi bahwa Itzes akan mendapatkan kesempatan emas untuk menguji kemampuannya melawan penyerang papan atas Serie A seperti Lautaro Martinez, Paulo Dybala, dan Victor Osimhen. Dalam 4 minggu, dia akan memiliki kesempatan untuk mengukur dirinya dengan penyerang hebat seperti Lautaro Martinez, Paulo Dybala, dan mungkin juga dengan Victor Osimhen, tulis Football Zone. Super fantastis. Presiden FIFA beri apresiasi tinggi kepada Erick Thohir saat jumpa di Paris. Ini rahasia di balik sepak bola Indonesia bangkit. Olimpiade Paris 2024 akan segera dimulai dari tanggal 26 Juli hingga 11 Agustus. Sebagai salah satu acara olahraga terbesar di dunia, persiapan sudah dimulai dan berbagai tokoh olahraga internasional sudah mulai berdatangan ke Paris. Presiden FIFA, Gianni Infantino, adalah salah satu tokoh yang telah tiba di kota mode tersebut. Infantino datang lebih awal karena pertandingan sepak bola akan dimulai sebelum Olimpiade resmi dibuka. Turnamen sepak bola Olimpiade Paris 2024 dijadwalkan berlangsung dari 24 Juli hingga 9 Agustus. Di Paris, Infantino bertemu dengan berbagai tokoh sepak bola, termasuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang juga merupakan anggota Komite Olimpiade Internasional. Dalam pertemuan tersebut, Infantino memberikan sebuah vandel kepada Erick. Vandel tersebut merupakan tanda penghormatan dari Presiden FIFA kepada PSSI dalam rangka turnamen sepak bola Olimpiade Paris 2024. Infantino mengunggah momen tersebut di Instagram pada malam kemarin. Ia menyatakan kebahagiaannya bisa bertemu dengan Erick dan memuji perkembangan sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Infantino menyebutkan, saya sangat senang bertemu sahabat saya, Presiden PSSI dan anggota IOC, Erick Thohir di Paris menjelang Olimpiade musim panas 2024. Infantino juga menyoroti kemajuan sepak bola Indonesia, yang baru-baru ini mencapai semifinal Piala AFC U23, babak kedua Piala AFC Senior, dan kini melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Ia juga memuji Indonesia sebagai tuan rumah yang hebat untuk Piala Dunia FIFA U17 2023 dan yakin bahwa di bawah kepemimpinan Erick Thohir, sepak bola Indonesia akan terus berkembang dan menyatukan bangsa. Menanggapi pujian tersebut, Erick Thohir segera membalas di akun Instagram resminya. Ia menyatakan bahwa transformasi sepak bola Indonesia terus menuju arah yang positif berkat bimbingan dan dukungan dari Infantino. Erick juga mengapresiasi dukungan Infantino yang telah memungkinkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Erick menambahkan timnas Indonesia U23 mencatat sejarah dengan melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024.
Di level senior, timnas Indonesia juga berhasil mencapai babak kedua Piala Asia 2023 dan melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erik juga mengingatkan bahwa pencapaian timnas Indonesia tidak terlepas dari perhatian dan dukungan Infantino terhadap sepak bola tanah air. Ini baru top. Gacor di Piala Presiden 2024, Shin Tae-yong panggil Ramadan Sananta di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak alasan utamanya di sini. Ramadan Sananta seringkali diabaikan oleh Shin Tae-yong. Pada FIFA Matchday Juni 2024, Ramadan Sananta tidak dipanggil. Dari 10 caps bersama timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong, penyerang berusia 21 tahun ini selalu bermain dari bangku cadangan. Bukan hanya di timnas Indonesia senior, Ramadan Sananta juga menjadi pemain cadangan di timnas Indonesia U23. Mantan penyerang PSM Makassar ini hanya menjadi pelapis Rafael Struijk di Piala Asia U23 2024. Saat ini ketika timnas Indonesia membutuhkan pencetak gol, tidak ada salahnya bagi Shin Tae-yong memanggil striker Persis Solo tersebut. Diketahui timnas Indonesia kekurangan penyerang andal saat ini. 3 penyerang timnas Indonesia saat ini, yaitu Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk, sama-sama gagal mencetak gol dalam 3 pertandingan terakhir. Selama belum ada tambahan pemain diaspora di lini depan, Ramadan Sananta bisa dijadikan alternatif. Kebetulan, Ramadan Sananta sedang dalam performa terbaiknya saat ini. Sore kemarin Persis Solo menghadapi PSM Makassar di matchday kedua Grup A Piala Presiden 2024. Ramadan Sananta tampil sebagai mesin gol Persis Solo. Baru 25 detik pertandingan berjalan, mantan penyerang Persikabo ini sudah mencetak gol. Tak lama kemudian, Ramadan Sananta mencetak gol kedua, membuat Persis Solo unggul 2-0 atas PSM Makassar di babak pertama. Menarik untuk menunggu keputusan Shin Tae-yong terkait pemanggilan pemain timnas Indonesia ke depan. Apakah nama Ramadan Sananta akan mengisi lini depan skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Sensasional. Nama Daniel Klein muncul di tengah ketidakpastian Martin Paes gabung timnas Indonesia. Ini yang harus kamu tahu. Daniel Klein kini menjadi nama yang diperbincangkan terkait nasib Martin Paes. Kiper FC Augsburg ini dipertimbangkan sebagai kandidat naturalisasi untuk timnas Indonesia. Klein yang berdarah Indonesia-Jerman memiliki potensi administrasi yang lebih mudah jika dinaturalisasi. Perpindahan federasi dari Jerman ke Indonesia bisa dilakukan tanpa kendala besar, berbeda dengan kasus Martin Paes. Walaupun Klein pernah membela berbagai tim junior Jerman U15 hingga U19, dia bermain di bawah 21 tahun sesuai dengan peraturan FIFA tentang perpindahan federasi. Timnas Indonesia membutuhkan penjaga gawang tambahan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang. Jika masalah administrasi Martin Paes tidak terselesaikan, Klein bisa menjadi solusi cepat. Klein baru-baru ini tampil impresif dengan FC Augsburg dalam laga uji coba melawan Young Afrikaans SC pada 20 Juli di Afrika Selatan. Ia bermain selama 45 menit pertama dan berhasil menjaga gawangnya dari kebobolan, membantu timnya meraih kemenangan 2-1. Dengan darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Bali, Klein sebelumnya dipinjamkan ke SV Sandhausen di Liga 3 Jerman, di mana ia tampil dalam 8 pertandingan dan mencatatkan 4 clean sheet. Kini ia kembali ke Augsburg untuk musim Bundesliga 2 musim depan. Klein memulai karirnya di Hoffenheim U17 dengan 40 penampilan dan 13 clean sheet, kemudian di Hoffenheim U19 dengan 34 laga dan 8 clean sheet. Ia juga bermain di FC Augsburg II, Hoffenheim II, dan tim utama Hoffenheim. Secara keseluruhan, Klein telah membela timnas Jerman di berbagai kelompok usia dengan 13 penampilan di tim junior Jerman. Jadi, bagaimana Coach Shin? Auto angkut ke timnas Indonesia? Bikin gempar. Media Vietnam tuduh Shin Tae-yong mainkan trik tersembunyi untuk bisa juara di Piala AFF Senior 2024. Apa bukti mereka? Vietnam merasakan adanya ketidakberesan di balik pernyataan Shin Tae-yong mengenai penggunaan tim cadangan untuk Piala AFF Senior 2024.
Media Vietnam, Tan Nghien menganggap alasan yang diberikan oleh Shin Tae-yong dan PSSI sulit dipercaya. Mereka beralasan akan menggunakan tim lapis kedua untuk turnamen yang sekarang bernama ASEAN Cup karena jadwalnya berdekatan dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. ASEAN Cup akan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Dalam periode tersebut, Timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan berat melawan Timnas Jepang pada 14 November dan Arab Saudi pada 19 November. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia harus memulai laga di ASEAN Cup 2024. Menurut media Vietnam, meskipun sekilas jadwal laga Indonesia melawan Arab Saudi berdekatan dengan pertandingan melawan Myanmar, hal ini tidak terlalu berdampak pada tim asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia sangat ingin menjadi juara di Asia Tenggara. Sepanjang sejarah turnamen AFF, Indonesia belum pernah menjadi juara. Mereka adalah satu-satunya tim kuat di Asia Tenggara yang belum pernah memenangkan turnamen regional tersebut, tulis Tan Nghien. Saat ini, Timnas Indonesia memiliki kekuatan terbaik dan performa tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara teori, Indonesia sekarang dianggap sekuat tim paling tradisional di Asia Tenggara seperti Thailand. Mereka juga berhasil mengalahkan Vietnam 3 kali berturut-turut dalam turnamen resmi beberapa bulan terakhir, sesuatu yang belum pernah dilakukan Timnas Indonesia sebelumnya. Oleh karena itu, sulit dipercaya bahwa Indonesia akan dengan mudah melewatkan kesempatan di ASEAN Cup kali ini, lanjut Tan Nghien. Media Vietnam itu juga mengatakan bahwa para pemain Timnas Indonesia sangat percaya diri, terutama dalam mengalahkan lawan paling berbahaya di Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam. PSSI dan Shin Tae-yong tidak akan bisa mengesampingkan kepercayaan diri itu. Menurut mereka, tujuan PSSI mendatangkan Shin Tae-yong pada akhir tahun 2019 adalah untuk membantu tim mencapai puncak di Asia Tenggara. Jika tidak menjuarai ASEAN Cup, baik pelatih Shin Tae-yong maupun PSSI akan menempuh jalannya masing-masing. Jadi kemungkinan Indonesia menggunakan tim kedua untuk mengikuti turnamen ASEAN saat kecil, jelas media tersebut. Eksklusif News. Persiapan mengejutkan Timnas Vietnam untuk lawan Timnas Indonesia dengan datangkan Timnas Rusia. Apa rencana mereka sebenarnya? Timnas Vietnam berencana mengadakan beberapa pertandingan uji coba sebelum tampil di ASEAN Cup 2024 yang dijadwalkan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Dalam turnamen ini, Vietnam tergabung di grup B bersama Indonesia, Laos, Myanmar, dan Filipina. Untuk mempersiapkan diri, Vietnam merencanakan beberapa uji coba. Menurut laporan dari The Tao, Vietnam akan mengadakan turnamen pada bulan September yang akan diikuti oleh tim-tim kuat. Rencananya mereka akan mengundang Thailand, Rusia, atau Panama. Secara khusus, turnamen pada bulan September diperkirakan akan menghadirkan Thailand, Rusia, atau Panama sebagai tamu, tulis The Tao. Pada bulan Oktober, tim Vietnam akan bersaing dengan India dan Lebanon, tambah The Tao. Pihak Federasi Sepak Bola Vietnam menjelaskan bahwa uji coba ini bertujuan untuk membantu pelatih Kim Sang-sik menemukan skuad dan strategi terbaik. Kami berencana mengadakan 4 pertandingan persahabatan untuk membantu pelatih Kim Sang-sik mengumpulkan skuad dan menguji personil. Karena bagaimanapun juga pelatih Kim belum banyak berbuat dalam 2 pertandingan pertamanya di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena waktu yang terbatas, kata seorang pemimpin VFF. Persiapan jangka panjang ini tidak hanya untuk ASEAN Cup 2024, tetapi juga untuk kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan dimulai awal tahun depan. Sementara itu, Timnas Indonesia juga menghadapi tantangan berat sebelum tampil di ASEAN Cup 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong harus berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bikin geger. Mark Klok beri kritik pedas pada aturan pemain Timnas Indonesia di Piala Presiden 2024. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Gelandang Persib Bandung, Mark Klok tidak setuju dengan aturan Piala Presiden 2024 yang mewajibkan pemain Timnas Indonesia untuk bermain. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyampaikan bahwa aturan ini bertujuan agar semua pemain skuad Garuda siap sebelum Liga 1 dimulai. Namun aturan ini menimbulkan pro dan kontra karena pemilihan pemain di lapangan seharusnya menjadi hak pelatih. Menurut Mark Klok, semua pemain seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk bermain. Pemain yang mampu menunjukkan kualitasnya tentu akan menjadi pilihan pelatih.
Oleh karena itu, aturan yang mewajibkan pemain timnas untuk bermain tidak seharusnya dipaksakan. Kalau kamu pemain bagus, pelatih punya ide menurunkan kamu semua pasti ingin kamu bermain. Tapi untuk aturan pemain timnas harus main menurut saya tidak baik, kata Mark Klok dikutip dari laman Kompas. Klok mendukung kebebasan pelatih dalam mengambil keputusan. Menurutnya ada situasi di mana pemain timnas mungkin tidak siap tampil dan pelatih memilih pemain lain yang lebih siap. Karena mungkin pelatih punya ide yang berbeda. Mungkin pelatih punya pemain yang lebih siap daripada pemain timnas ini, ujar Mark Klok. Klok menambahkan bahwa keputusan untuk menurunkan pemain adalah hak pelatih. Status sebagai pemain timnas atau bukan tidak akan berpengaruh pada penampilan mereka di lapangan. Saya tidak tahu pemain seperti apa yang nantinya akan main. Tapi menurut saya pemain terbaik akan bermain. Ada pemain timnas atau tidak ada pemain timnas, itu menurut saya tidak terlalu penting, jelas Mark Klok. Shin Tae-yong bangga, 5 pemain timnas Indonesia menghiasi klub top Eropa di pramusim. Temukan nama-nama mereka di sini. Shin Tae-yong dipastikan merasa senang. 5 pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa kini menjadi pemain andalan di klub masing-masing. Mereka mendapat kesempatan bermain bersama klub mereka selama pramusim. Kelima pemain tersebut adalah Ivar Jenner FC Utrecht, Calvin Verdonk NEC Nijmegen, Elkan Bagot Ipswich Town, J. Itzes Venezia FC, dan Sandy Walsh KV Mechelen. Ivar Jenner, yang sebelumnya bermain untuk Jong Utrecht, dipromosikan ke tim utama FC Utrecht. Jenner bermain sebagai starter selama 45 menit ketika FC Utrecht menang 4-1 atas Al Rayyan dalam laga uji coba. Gelandang berusia 20 tahun ini juga bermain di babak kedua saat FC Utrecht menang 2-0 atas Schalke 04. Calvin Verdonk, yang menjadi pemain utama NEC Nijmegen dalam beberapa musim terakhir, tampil di babak kedua ketika timnya, yang menempati peringkat 6 Liga 1 Belanda kalah 1-2 dari Standard Liège. Elkan Bagot mendapatkan posisi baru dari pelatih Ipswich Town, Kieran Mchkena. Bek berusia 22 tahun ini dipercaya bermain selama 30 menit sebagai fullback kiri saat Ipswich Town menang 1-0 atas Shakhtar Donetsk. Bermain di posisi baru ini membuat Bagot lebih berpeluang untuk dipertahankan oleh Ipswich Town dalam mengarungi Premier League musim depan, karena pesaing di posisi fullback kiri lebih sedikit dibandingkan posisi asli Bagot sebagai bek tengah. J. Itzes bermain sebagai starter saat Venezia FC kalah dari Genoa, tim peringkat 11 Liga Italia. Hal ini menunjukkan bahwa J. Itzes masuk dalam perhitungan strategi pelatih Venezia FC, Eusebio Di Francesco. Terakhir, Sandy Walsh dipercaya bermain sebagai bek tengah saat KV Mechelen kalah 0-2 dari Olympiakos. Bagaimana dengan 3 pemain timnas Indonesia yang musim lalu bermain di Eropa, yaitu Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Marcelino Ferdinand? Ketiga pemain ini masih mencari klub baru dan disebut-sebut akan tetap melanjutkan karir di Eropa. Ini dia, timnas Indonesia U19 siap menghancurkan Timor Leste malam ini. Tak peduli mereka bermain bertahan atau menyerang, Timnas Indonesia U19 menyiapkan 2 strategi permainan untuk menghadapi Timor Leste. Pada laga terakhir grup A ASEAN U19 Boys Championship di Stadion Gelora Bung Tomo Selasa nanti malam, Timor Leste bisa bermain bertahan dengan mengandalkan serangan balik atau bermain terbuka untuk mengejar kemenangan karena mereka membutuhkan poin penuh untuk lolos ke semifinal. Ada 2 hal yang mungkin kita antisipasi dari kemungkinan respons kita terhadap pertandingan lawan Timor Leste, kata pelatih Indra Syafri. 1. Apakah mereka akan bermain terbuka karena butuh menang atau mereka akan bermain bertahan seperti Kamboja kemarin, jelas Coach Indra. Pelatih berusia 61 tahun itu menyatakan bahwa jika Timor Leste bermain defensif dengan pertahanan rapat, timnya sudah siap. Pengalaman saat memenangkan pertandingan melawan Kamboja yang bermain defensif pada laga kedua meningkatkan kepercayaan diri para pemain. Dengan pengalaman kita kemarin, saya pikir anak-anak lebih percaya diri untuk bisa menghadapi tim-tim yang bermain bertahan dengan rapat, ujar Coach Indra. Mengenai susunan pemain yang akan diturunkan melawan Timor Leste, Indra mengatakan akan ada rotasi, baik dari awal pertandingan maupun di babak kedua. Namun ia memberi sinyal bahwa tidak banyak pemain yang akan dirotasi untuk menjaga ritme menjelang laga semifinal. Kalau kita terus mengganti-ganti pemain, nanti saat semifinal dan final kita tidak tahu mana tim terbaik.
Ini pengaturan yang sama seperti yang saya lakukan saat juara di SEA Games 2023 kemarin, jelas Indra Syafri.